Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Rizkia. Kali ini Ibu akan menjelaskan tematik 6A, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3, muatan pelajaran PPKN, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan muatan pelajaran IPA tentang perkembangbiakan hewan. Anak-anak, kita masuk ke muatan pelajaran PPKN, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, Ibu sudah pernah menjelaskan penerapan nilai Pancasila pertama, penerapan nilai Pancasila kedua, dan penerapan nilai Pancasila ketiga. Kali ini, Ibu akan menjelaskan lanjutannya, yaitu penerapan nilai Pancasila keempat. Musyawarah merupakan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan mengandung nilai kerakyatan. Anak-anak, nilai kerakyatan berarti kedaulatan berada di tangan rakyat ya. Rakyat berhak memilih perwakilan mereka. Rakyat memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam memilih perwakilan, serta bermusyawarah untuk mufakat. Penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. Pertama, mengutamakan kepentingan bersama. 2. Tidak memaksakan kehendak orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Keputusan musyawarah yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. 5. Anggota musyawarah menerima hasil keputusan dengan baik. Yang keenam, setiap anggota musyawarah berhak menyatakan pendapat sesuai hati nuraninya. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, kamu sudah mengetahui perkembangbiakan hewan secara generatif, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Selain perkembangbiakan generatif, beberapa hewan berkembangbiak secara vegetatif, seperti hidra. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui pembuahan ovum atau sel telur oleh sperma. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi melalui pembentukan tunas, fragmentasi, membelah diri, dan partenogenesis. Anak-anak, perkembangbiakan vegetatif yang pertama adalah pembentukan tunas. Kalian lihat ya gambarnya. Bu Rizky sediakan gambar hidra yang berkembang biak dengan pembentukan tunas. Contoh hewan yang berkembang biak dengan pembentukan tunas adalah hidra dan anemo laut. Tunas hidra tumbuh pada tubuh induk hidra. Tunas tersebut mirip dengan induknya. Ketika tunas tersebut sudah dapat hidup mandiri, tunas akan memisahkan diri dari tubuh induknya. Perkembangbiakan vegetatif yang kedua adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah cara perkembangbiakan dengan cara pemisahan atau memutuskan diri menjadi dua bagian. Masing-masing bagian tubuh yang telah putus tersebut dapat tumbuh menjadi dua individu baru. Contoh hewan yang melakukan fragmentasi adalah planaria, atau yang bisa kita sebut cacing pipih. Contoh perkembangbiakan vegetatif yang ketiga adalah membelah diri. Contoh hewan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah amoeba. Tubuh amoeba secara perlahan akan membelah menjadi dua bagian. Dua bagian yang terpisah masing-masing memiliki bagian-bagian tubuh yang sama, yaitu inti sel dan cairan sel.
Setiap bagian dapat tumbuh menjadi individu baru. Perkembangbiakan yang keempat adalah partenogenesis. Partenogenesis merupakan cara perkembangbiakan tanpa melalui proses pembuahan. Salah satu contoh hewan yang mengalami partenogenesis adalah komodo. Selain dapat bertelur dengan cara kawin, komodo betina juga dapat bertelur tanpa kawin dengan komodo jantan. Cara perkembangbiakan ini disebut dengan partenogenesis. Partenogenesis hanya terjadi pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya, ketika hewan betina tidak menemukan pasangan hewan jantan dalam waktu yang lama, dalam kondisi demikian, komodo akan mengalami partenogenesis sehingga kelestarian jenisnya dapat terpelihara. Nah, itulah 2 muatan pelajaran PKN dan IPA yang sudah Ibu Rizky jelaskan. Tugas tematik kalian adalah: pertama, kerjakan halaman 68. Ayo diskusi. Bisa kalian diskusikan bersama dengan orang tua kalian. Kedua, kerjakan halaman 69. Ayo berlatih. Ketiga, kerjakan halaman 74. Ayo berlatih. Keempat, kerjakan halaman 74. Ayo lakukan. Dan kalian baca dan cermati artikel tentang komodo hewan langka khas Indonesia halaman 75-76 dan beri stabilo apabila kalian mendapatkan informasi penting. Kalian dapat kerjakan di buku cetak tematik ya. Kirim tugas kalian melalui Google Classroom atau WhatsApp Bu Rizky ya. Oke, selamat mengerjakan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.